Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kasih setiamu melimpah atas setiap kami. Tuhan, satu kerinduan kami mau dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Begini firman Tuhan. Keselamatan yang besar. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik di luar dari apa yang semestinya? Pernahkah Anda merasa diajak oleh sesuatu, ya baik itu orang atau keadaan, untuk menggodamu, untuk mencobamu, untuk tidak berlaku sebagai apa yang Tuhan kehendaki, atau mungkin role atau aturan yang sedang Anda jalani di dalam kehidupan Anda, atau apa yang disebut dengan hanyut, terbawa arus. Benar bahwa situasi hanyut di bawah arus seperti apa yang disebutkan oleh kitab Ibrani ini suka menggoda, suka mencoba mempengaruhi kita, mencoba untuk membuat kita tidak berada di dalam sebuah aturan yang berlaku atau di dalam suasana yang semestinya di dalam kehidupan kita. Kita teramat gampang berada di dalam situasi itu. Begitu juga orang percaya. Begitu juga orang beriman. Begitu juga orang yang dekat dengan Tuhan terlalu gampang berada di dalam situasi untuk diuji, untuk dicobai, untuk digoda agar hanyut dalam situasi duniawi ini. Ya, contoh kecil saya mengalaminya sendiri. Apa itu? Melihat banyaknya YouTuber, melihat banyaknya orang-orang yang berbagi tentang kebenaran firman Tuhan, khotbah evangelium atau khotbah di kebaktian rumah tangga, epistel. Kadang timbul rasa itu, sudahlah, ngapain lagi untuk membuat YouTube ini berkhotbah
dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kadang hal itu menyapa, kadang hal itu datang di dalam hati ini. Dan sebelum ini juga, sebelum saya rekaman ini, maksudnya hal itu datang. Ya sudahlah, udah banyak kok yang ini, yang memberitakan firman Tuhan, udah banyak yang membuat YouTube tentang kebenaran firman Tuhan. Ya sudahlah, itu mungkin sesuatu yang membuat atau menggoda saya untuk hanyut, terbawa arus, dan tidak berada di dalam apa yang semestinya dilakukan seorang hamba Tuhan, seorang pribadi yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Tapi memang luar biasa sekali Allah kita itu, Yesus kita itu. Tuhan mengutus malaikatnya, dan malaikat itu bilang kepada hambanya, memang itu perintah Tuhan, harus sebanyak-banyaknya yang memberitakan firman Tuhan. Lalu tersentaklah hati ini, lalu tersentaklah keberadaan ini. Ya benar ya, kenapa pula harus berhenti, kenapa pula harus hanyut oleh arus yang mencoba menggoda kita untuk tidak memberitakan firman Tuhan itu. Sama seperti apa yang dialami oleh orang-orang percaya ketika berada di dalam situasi apa yang dituliskan oleh kitab Ibrani ini. Mereka adalah pribadi yang telah tahu tentang kebenaran firman Tuhan, yang telah mendengar tentang keselamatan yang bersumber dari Tuhan, yang telah diberkati dengan iman, dengan pengenalan tentang siapakah dan melalui apakah keselamatan itu dihadirkan di dalam kehidupan kita. Bukan karena hukum Taurat, bukan karena titah itu, tapi keselamatan besar itu bersumber dari Allah yang menghadirkan Yesus Kristus menjadi penyelamat dalam kehidupan kita. Tapi hal itu dinyatakan kepada orang-orang ketika firman Tuhan ini dituliskan, justru dituliskan kepada orang-orang percaya yang sudah mendengar, yang sudah tahu, dan sudah memahami tentang kebenaran firman Tuhan itu. Jangan sampai mereka hanyut di bawah arus. Benar, situasi yang mereka alami pada saat itu adalah situasi yang menggitarkan, adalah situasi yang bisa saja membuat mereka untuk tergoda, bisa saja membuat mereka untuk lari dari keselamatan yang Tuhan Yesus janjikan dalam kehidupannya. Karena mereka berada di dalam situasi dianiaya, mereka tidak dianggap, mereka tidak dipandang, mereka disiksa oleh pemerintahan pada saat itu. Dan tentu saja secara logika, secara manusiawi, situasi itu bisa membuat mereka untuk lari dari imannya, untuk tidak lagi berada di dalam iman yang sesungguhnya, di dalam kebenaran yang sesungguhnya, di dalam keselamatan yang sesungguhnya, yakni Yesus sebagai jalan satu-satunya bertemu dengan Bapa, sebagai jalan satu-satunya keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini memperingatkan kepada kita bahwa hal yang paling dan yang tidak bisa kita lupakan adalah orang yang sudah berada di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus itu akan mengalami atau akan berada di dalam situasi untuk gampang dipengaruhi
untuk gampang diuji, untuk gampang dicobai, untuk meninggalkan Tuhannya. Banyak tawaran yang mungkin kita alami juga pada saat ini. Banyak tawaran, banyak godaan, banyak hal-hal yang mencoba kita untuk keluar atau tidak lagi beriman kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik itu pergumulan, sakit penyakit, baik itu virus ini, baik itu dunia pekerjaan. Ya, hal-hal itu tentu sering menggoda dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi, penulis kitab ini mengatakan, hati-hatilah. Sebab memang jauh lebih sulit mempertahankan daripada merebut. Jauh lebih sulit mempertahankan iman itu, keselamatan itu, daripada untuk merebutnya. Dan kita diperingati. Sebab juga Tuhan tidak mau kita hanyut, atau kita tergoda, atau kita meninggalkan keselamatan itu sendiri di tengah-tengah kehidupan kita. Penulis kitab Ibrani ini banyak menyoroti, banyak melihat bahwa sering orang beriman itu meninggalkan imannya justru karena situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Dan mencoba lari, dan mencoba untuk tidak setia di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam keselamatan yang Tuhan janjikan. Tapi ingatlah apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini di ayat yang selanjutnya. Ayat 3, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu yang diberitakan oleh firman Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menyatakan bahwa setiap pelanggaran, setiap keberadaan kita yang meninggalkan atau lari dari iman, atau lari dari keselamatan, atau kita menyanyiakan keselamatan yang diberikan, yang dihadirkan oleh Yesus itu, firman Tuhan menyatakan kita akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Kita akan mendapatkan hari penghakiman itu. Kita akan mendapatkan efek dari kehidupan kita meninggalkan keselamatan yang bersumber dari Tuhan itu. Pastilah neraka itu menjadi bagian kita. Tapi kitab Ibrani ini tidak mau kita menjadi pribadi yang terhukum. Tidak mau kita menjadi pribadi yang gampang dihanyutkan oleh arus dunia ini. Maka dia berkata, kita harus tetap teguh di dalam keselamatan itu. Bahkan yang terakhir dikatakan, bukankah Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan berbagai pernyataan-pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Lihatlah banyak cara, banyak situasi yang dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan, bahkan untuk menghadirkan keselamatan itu benar-benar hanya bersumber dari Allah semata melalui Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Lihatlah tanda mujizat yang dilakukan orang-orang yang dipakainya itu bersumber dari Allah semata. Lihatlah kesaksian yang dipakai oleh Allah melalui orang-orang yang beriman kepadanya. Dan lihatlah bagaimana karya Roh Kudus yang mengikuti, yang menyertai penginjil, pemberita, pewarta kebenaran Tuhan, kebenaran firman di tengah-tengah kehidupannya. Tidakkah cukup itu menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap teguh di dalam iman, di dalam keselamatan yang bersumber dari Tuhan?
Maka saudaraku, hanyut di sungai pun itu pasti ngeri-ngeri sedap. Bisa kematian menjadi taruhannya. Apalagi hanyut di dalam iman. Apalagi hanyut di tengah-tengah arus yang keluar dari iman percaya ini. Tidak saja kematian secara kedagingan, tapi juga kematian yang kekal. Dan kita tidak memperoleh keselamatan. Dan kita tidak memperoleh sorga yang Tuhan janjikan melalui keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus di kayu salib itu. Maka tetap kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh ayat pertama itu. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Firman Tuhan yang sudah saudara dengar, firman Tuhan yang telah saudara imani, teliti, perhatikan, dan hiduplah di dalamnya. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 3 hal yang saya mau tegaskan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Apa itu? Tetaplah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebab iman itu timbul dari dengar-dengaran akan firman Tuhan. Pahami, hidupi, dan jalanilah bersama dengan Roh Kudus yang ada hinggap dan berada di dalam kehidupan. Lalu apa yang kedua? Firman Tuhan mengatakan akan ada penghukuman. Akan ada hukuman yang setimpal untuk ketidakpercayaan kita, terlebih ketika kita meninggalkan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Maka tetaplah teguh. Sebab Tuhan tidak mau kita menjadi pribadi yang terhukum. Tuhan mau kita menjadi pribadi yang diselamatkan. Ingat apa kata Tuhan Yesus? Banyak tempat kusediakan di sorga. Tempat itu buatmu, buatku, buat kita semua. Maka jangan sia-siakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupanmu. Lalu apa yang terakhir? Akulah jalan kebenaran dan hidup, seru Tuhan Yesus. Dialah jalan keselamatan itu. Maka tetaplah di dalam Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan hanyut atau terbawa arus dunia ini. Sebab memang kemungkinan besar itu sering datang menggoda setiap kami yang beriman, yang percaya akan keselamatan yang bersumber dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami. Pakailah kami seturut dengan yang Engkau mau. Bapa, enyahkan virus corona ini. Amin.